Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijawab salamnya. Hebat dan bagus. Anak-anakku, selamat kembali belajar di semester 2 ini ya. Semester 2 ini kita tetap belajar secara daring atau online. Nah anak-anak, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kembali lagi bersama Misana di semester 2 ini. Kita akan mulai belajar bersama-sama lagi melalui video daring ya. Tetap semangat walaupun anak-anak belajar di rumah. Nah, di semester kali ini Misana nggak sendirian. Misana punya teman loh. Teman untuk anak-anak. Kira-kira siapa ya? Penasaran nggak? Ya, sekarang kita hitung sampai 3 bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Halo Misana. Wah, siapa ini ya? Halo. Ini siapa ya? Kita kenalan dulu ya sama-sama. Ayo yang baju merah pakai jilbab pink cantik sekali. Kita kenalan dulu dengan teman-teman ya. Terima kasih Misana. Halo teman-teman, halo Misana. Nama aku Huma. Nama aku Humaira. Kalian bisa panggil aku Huma. Salam kenal. Salam kenal Huma. Huma, sekarang Huma di sini temenin Misana ya. Belajar bersama teman-teman di video pembelajaran semester 2. Oke Misana, oke teman-teman. Oh iya Huma dan anak-anak, di semester 2 ini kita punya guru-guru baru loh. Hah? Benar Misana? Kita punya guru baru? Iya, kita punya guru baru. Anak-anak mau kenalan gak sama guru barunya? Huma juga mau kenalan gak sama guru barunya? Mau dong Misana. Teman-teman juga mau kenalan kan? Yuk kita kenalan dengan wali kelas 1 Ali dan 1 Umar yang baru ya, serta guru PAI dan juga bahasa Arab. Yuk kita lihat video berikut ini. Yuk kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Di sini Miss ingin memperkenalkan diri karena Miss yang akan menggantikan Miss Intan untuk menjadi wali kelas 1 Ali dan mengajar bahasa Arab kelas 1. Perkenalkan, nama Miss Reza Eka Putri. Kalian bisa panggil Miss dengan panggilan Miss Reza. Kita belum pernah bertemu secara langsung dan hanya bertemu secara virtual. Miss berharap kita semua tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatannya nah di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Mem Siti Aisyah. Kalian bisa manggil Mem Aisyah. Oke, di semester 2 ini mungkin sebelum di semester pertama dengan Mem ini, Mem di sini akan menggantikan Mem ini sebagai wali kelas 1 Umar. Dan juga Mem akan mengajar PAI kelas 1. Lalu Mem juga mengajar Tilawati untuk kelas 1 Umar. Salam kenal buat semuanya. Baiklah, walaupun ini pertemuan kita secara pertama kali dan tidak secara langsung, makanya kita harus tetap semangat, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan yang ada agar pandemi ini segera berakhir dan semoga kita dapat bertemu secara langsung di kelas. Semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, guru barunya ada 2 ya Misana? Iya, ada 2. Siapa aja sih teman-teman tadi nama guru barunya? Ayo Huma, inget gak guru barunya siapa namanya? Aku inget dong Misana. Tadi yang pertama ada yang namanya Miss Reza. Nah, Miss Reza itu mengajar di kelas 1
Apa ya? Ayo, tadi anak-anak ada yang inget nggak? Miss Reza itu mengajar di kelas berapa ya? Misana. Aku sudah tahu, Huma sudah tahu. Iya, Huma sudah tahu. Siapa tadi nama Missnya? Tadi teman-teman di kelas 1 Ali ada namanya Miss Reza. Nah, Miss Reza itu mengajar wali kelas 1 Ali. Ya, benar sekali. Miss Reza mengajar di kelas 1 Ali. Selain mengajar di kelas 1 Ali, Miss Reza juga mengajar bahasa Arab di kelas 1 Ali, Usman, dan juga Umar ya. Lalu, kira-kira satu lagi siapa ya nama gurunya? Huma inget nggak? Huma inget dong, Miss. Tadi satu lagi ada Miss Aisyah kan? Miss Aisyah, bener nggak ya? Salah. Mem Aisyah. Iya, ada Mem Aisyah. Mem Aisyah mengajar di kelas 1 apa? Ya, menjadi wali kelas 1 Umar, menggantikan Mem Yani ya. Dan tadi Miss Reza menggantikan Mem Intan. Nah, anak-anak, Mem Aisyah juga ini mengajar PAI di kelas 1 Ali, 1 Usman, dan juga 1 Umar. Nah, anak-anak tetap harus semangat ya, walaupun sekarang gurunya baru. Oke? Oke, Misana. Iya, Huma, ada apa? Huma mau bertanya. Mau tanya apa sih? Huma sedih deh. Kenapa ya di semester 2 ini kita masih belajarnya online? Kok kita nggak tatap muka aja? Padahal aku ingin sekali bertemu dengan teman-teman di rumah. Ya, anak-anak, kenapa ya kok semester 2 ini kita masih belajar online dan belum tatap muka? Ya, karena ternyata virus corona ini belum selesai anak-anak. Jadi pandemi yang belum kita tahu kapan berakhirnya. Makanya anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap menjaga pola hidup yang sehat, tidak keluar rumah tanpa menggunakan masker, dan jika tidak ada keperluan lebih baik di dalam rumah ya. Tetap jaga kesehatanmu dan berdoa kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat berkumpul lagi di sekolah. Nah, Huma sendiri tahu nggak sih apa itu virus corona? Anak-anak tahu nggak virus corona itu apa? Aku masih belum tahu, Miss. Apa ya virus corona itu? Nah, anak-anak juga udah tahu belum virus corona itu apa? Sekarang kita lihat ya video berikut ini tentang apa sih virus corona itu. Selamat menyaksikan. Apa itu virus corona dan kenapa kita harus berada di rumah? Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu.
Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Ya, gimana tadi penjelasan tentang virus corona? Ternyata menyeramkan ya virus corona itu kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya nggak, Huma? Iya, Miss, betul sekali. Sekarang Huma janji deh, Miss, tidak akan keluar rumah lagi untuk main-main kalau tidak penting. Nah, betul kata Huma. Kita harus di dalam rumah terus nih anak-anak. Ya, agar menjaga tubuh kita untuk selalu sehat dan tidak terpapar oleh virus corona. Nah, Huma, apa kamu masih sering main di luar rumah? Sering nggak? Anak-anak sering nggak? Kalau Huma sih ya, Miss, kemarin teman-teman saat Huma tidak tahu kalau virus corona itu dapat menyebar melalui air liur kita saat bersin atau udara yang ada di luar sana, aku masih main saja di luar tanpa menggunakan masker. Sekarang aku tahu kenapa bundaku di rumah melarangku untuk keluar rumah, karena agar aku terjaga dari virus corona ya, Miss ya. Iya, betul sekali Huma. Makanya anak-anak, kalau tidak ada kepentingan di luar, lebih baik kita berada di dalam rumah ya. Dan jika keluar rumah, biasakan untuk memakai masker. Ketika kembali di rumah, seringlah bercuci tangan. Ya anak-anak dan juga Huma, tadi kita sudah belajar tentang apa itu virus corona. Sekarang, bagaimana ya cara kita menjaga pola hidup yang sehat di masa pandemi seperti ini? Huma mau tahu nggak? Aku mau tahu di sana. Teman-teman juga pasti mau tahu kan di rumah bagaimana caranya menjaga pola hidup yang sehat saat masa pandemi seperti ini ya di sana ya. Ya, yuk sekarang kita tonton video berikut ini. Yuk kita tonton. Tips menerapkan gaya hidup sehat saat pandemi COVID-19. Pertama, hindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Lakukan jaga jarak, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun selama minimal 20 detik dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ketiga, tidak keluar rumah selama masa pandemi kecuali untuk urusan yang darurat. Kalaupun harus keluar, pastikan memakai masker dan mengikuti semua protokol kesehatan yang berlaku. Keempat, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah, istirahat yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap harinya, serta menjaga kesehatan mental karena hati yang bahagia dapat membuat imunitas tubuh terjaga. Ya anak-anak, tadi adalah beberapa cara menerapkan pola hidup yang sehat di masa pandemi seperti ini.
seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga tubuh kita dengan berolahraga dan makan makanan yang sehat. Nah, Huma nggak boleh malas olahraga lagi ya. Iya, Miss Hana. Aku nggak akan males deh olahraga. Teman-teman di rumah juga nggak males ya. Ya, sekarang anak-anak sudah tahu apa itu COVID-19 atau Corona. Anak-anak juga sudah tahu bagaimana cara menerapkan hidup yang sehat. Nah, jangan lupa tetap mematuhi protokol yang ada ya, yaitu protokol kesehatan untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap belajar ya. Semangat belajar online-nya, semangat jaga kesehatannya. Patuhi protokol yang ada di lingkunganmu dan di sekitarmu. Ya, anak-anak, cukup selesai pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan murojaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.